Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama Oktavianto akan melakukan review terhadap tugas saya dalam membuat rumusan masalah. Berikut tugas saya. Yang pertama, berjudulnya pengaruh keselamatan kerja, pengaruh K3 dan intensif terhadap motivasi dan kinerja karyawan, studi pada pekerja bagian produksi. Nah, ini penulisnya ada Emrian Munandar. Terus di sini ada isinya. Isi di sini menjelaskan menganalisis pengaruh keselamatan kerja terhadap motivasi, pengaruh kesehatan kerja terhadap motivasi kerja, mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis dan sebagainya. Nah, di sini menurut saya rumusannya saya buat bagaimanakah perbandingan pengaruh secara langsung dan tidak langsung antara K3 dan insentif terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini juga bisa dilihat dari kesimpulannya. Karena kesimpulan dari karya tulis ini adalah pengaruh secara langsung antara keselamatan kesehatan kerja K3 dan insentif terhadap variabel kinerja karyawan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya. Nah, di sini maka dari itu saya membuat rumusan masalahnya bagaimanakah perbandingan pengaruh secara tidak langsung dan secara langsungnya. Yang kedua, pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan. Di sini ada studi kasusnya PT Lion Metal. Berikut penulisnya. Nah, di sini isi atau kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, dari sini pun sudah bisa dibuat rumusan masalah. Nah, selanjutnya terhadap kinerja karyawan, kontribusi yang diberikan variabel tersebut belum memberikan kontribusi yang besar dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, di sini rumusan masalahnya saya buat seberapa besar pengaruh variabel K3 terhadap kinerja karyawan pada PT Lion Metal. Selanjutnya nomor 3 di sini pengaruh K3 karyawan terhadap kinerja karyawan. Di sini studi kasusnya pada PT Surya Asbes. Nah, di sini isinya bisa dilihat proses perolehan analisis yang diterapkan membuktikan kontribusi kedua model program manajerial K3 sebesar berikut membentuk kinerja karyawan. Hal ini memberitahukan bahwa perusahaan telah memberikan jaminan bagi karyawan supaya bekerja dengan aman serta dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan kenyamanan karyawan sehingga karyawan merasa dilindungi. Dari sini saya buat rumusannya, apakah dengan menerapkan sistem K3 yang baik menurut standar PT Surya Asbes bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya di sini ada pengaruh yang keempat, pengaruh K3 terhadap pengaruh K3 karyawan terhadap kinerja karyawan. Di sini studi kasus di bagian giling produksi berarti. Di sini kesimpulannya adalah pelaksanaan K3 baik secara keseluruhan yaitu simultan maupun masing-masing atau parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini rumusannya adalah apakah dengan melaksanakan program K3 baik secara simultan maupun parsial dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, yang kelima, pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan. Di sini studinya pada PT PLN. Nah, di sini isinya seperti ini kesimpulannya. Di sini menjelaskan secara simultan keseluruhan dan parsial secara sebagian keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN. Nah, di sini bisa dilihat kesimpulannya. Nah, di sini kinerja karyawan meningkat baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, di sini dibuat rumusannya adalah bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial K3 terhadap karyawan pada PT PLN. Nah,
Selanjutnya ada yang keenam, pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, lingkungan kerja dan beban terhadap karyawan, terhadap kinerja karyawan. Di sini saya fokusnya terhadap kinerja karyawan di bagian produksi. Nah, di sini kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bahagia Indo Mandiri bagian produksi. Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi. Beban kerja berpengaruh juga positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Nah, di sini saya buat kesimpulannya. Bagaimanakah pengaruh keselamatan? Bagaimanakah pengaruh K3, lingkungan kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya yang ketujuh, pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Nah, di sini studi kasusnya di bagian produksi pada PT Sido muncul. Nah, di sini ada kesimpulannya. Ada isinya juga, isinya adalah menguji pengaruh keselamatan K3 terhadap kinerja kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan bagian produksi unit serbuk. Nah, di sini bisa dilihat ada kesimpulannya. Nah, saya membuat rumusan masalahnya seperti ini, yaitu bagaimana K3 bisa berpengaruh terhadap kinerja dengan kepuasan kerja pada PT Sido Muncul Semarang bagian produksi. Selanjutnya nomor 8. Pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan. Di sini studi kasusnya bagian produksi tetap di PT International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia atau MOMI Python. Nah, di sini isi dan kesimpulannya menunjukkan tentang pengaruh K3 secara keseluruhan atau simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini bisa langsung dirumuskan masalahnya adalah bagaimana pengaruh K3 pada kinerja karyawan pada PT MOMI Python. Nah, seperti itu. Yang ke-9, analisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Samudra Perdana. Nah, di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel K3 dan pelindungan secara serempak maupun parsial menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh secara serempak dan parsial K3 terhadap kinerja karyawan pada PT Samudra Perdana. Di kesimpulan dan diisi kita bisa tahu dan bisa merumuskan seperti itu. Yang ke-10 adalah pengaruh K3, lingkungan kerja, semangat kerja, dan stres terhadap kinerja karyawan PT Maspion. Nah, di sini kesimpulannya bisa dilihat. Dapat disimpulkan bahwa di sini K3, lingkungan kerja, semangat kerja, dan stres berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Maspion. Nah, di sini bisa dirumuskan bagaimanakah pengaruh K3, semangat kerja, stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Maspion 1. Divisinya tetap produksi, bagian coating. Seperti itu. Kurang lebih dari hasil pengerjaan saya seperti ini sudah diperbaiki dari tugas sebelumnya yang tidak mengerucut judul-judulnya. Nah, kali ini judul-judulnya sudah mengerucut di bagian K3 tentang kepuasan karyawan di bagian produksi. Selanjutnya, mereview tugas dari Mas Noval Erdiansyah. Di sini Mas Erdiansyah yang pertama, menganalisa budaya K3 bagi mahasiswa teknik industri. Oke, berarti di sini dia K3 bagi mahasiswa teknik industri. Isinya adalah temuan analisis menyarankan bagi praktik K3 seperti itu, aman prosedur, manajemen risiko, tataran keselamatan kerja, pelatihan pertolongan. Oke, kesimpulannya meningkatkan produktivitas minat industri terutama di kerja yang tidak kesulitan. Oke,
Di sini Mas Erdiansyah membuat rumusannya seperti apakah K3 sangat berpengaruh dalam berkembangnya industri. Ya bisa sih, cuman mungkin kurang ini kali ya, kurang kata-katanya kurang baku aja. Mungkin bisa dibuat apakah K3 berpengaruh terhadap perkembangan industri di dalam studi kasusnya ini. Tapi ini udah bagus. Cuman daftar pustakanya ini gimana? Oh ya udah. Apa ada linknya? Yang kedua, perancangan sistem kerja dan ergonomi industri. Wah, ini udah berbeda ya. Yang ini K3, yang ini ergonomi. Tapi ya udah. Di sini terdapat sampel sebanyak 6 orang diukur denyut nadinya saat istirahat. Praktikum dari hasil penelitian. Oke. Nah, di sini dibuat kurangnya waktu istirahat buat pekerja yang menimbulkan ketidakfokusan. Waduh. Gimana nih? Oke. Mungkin bisa dibuat seperti ini saja. Apakah beban kerja fisiologis mempengaruhi terhadap fokus? Ini apa nih? Karyawan ya? Mahasiswa. Apakah beban kerja fisiologis berpengaruh terhadap fokus mahasiswa? Mungkin seperti itu lebih baik. Di sini, karena di sini saya hanya mereview, jadi saya tidak mengubah. Selanjutnya ada kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi P perusahaan manufaktur. Oke. Ini tidak mengerucut ya. Yang pertama K3, yang kedua ergonomi, yang ketiga lingkungan kerja. Gimana nih? Coba kita lihat yang keempat dulu, pelatihan sistem manajemen K3, pengaruh penerapan kerja pembesian. Kayaknya belum mengerucut ya. Identifikasi analisis kerja. Waduh. Oke. Analisis pengendalian kualitas produk CVE film dengan metode STAT. Oke, ini juga udah beda di luar konteks. Analisis risiko. Oke, ini masih melebar. Oke. Oke, ini K3. Manajemen. Oke, ini K3. Ya dari semuanya ini sudah bagus sih. Cuman belum mengerucut. Mungkin Mas Naufal Erdiansyah bisa mengerucutkan judul-judulnya, difokuskan. Mungkin kalau mau ke K3 bisa ke K3 apa, K3 di bagian produksi atau K3 di bagian konstruksi dan lain-lain. Di sini juga rumusan masalahnya baru sampai di nomor 3. Nomor 4 belum ada, nomor 5 dan seterusnya belum ada. Kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.